Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuningsi, saya semester 4 Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Setu Bekasi dengan dosen pengampu Bapak Cecep Nasuha. Saya memilih untuk performan UAS dengan tema krisis ekonomi di Indonesia. Ekonomi Indonesia itu beberapa kali mengalami krisis ekonomi. Yang pertama itu di tahun 1963, lalu di tahun 1998, dan terakhir itu di tahun 2020. Terjadinya krisis ekonomi penyebabnya adalah tingginya laju inflasi, berlebihnya utang negara, kemandekan pertumbuhan ekonomi, jatuhnya bisnis, melonjaknya tingkat pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya krisis sosial, tidak terpenuhi belanja negara. Dari tingginya inflasi tidak selalu memberikan dampak yang negatif karena tergantung pada tinggi atau rendahnya tingkat persentase inflasi. Namun, jika peristiwa ini terjadi dalam waktu jangka panjang, akibatnya nilai uang negara akan turun dan perekonomian akan memburuk. Berbelitnya utang negara. Jadi negara ini sama aja dengan suatu perusahaan. Jika suatu negara mempunyai hutang yang banyak, artinya kelilit hutang, maka tidak bisa dia membayar hutang tersebut. Jika tidak mampu membayar, alhasil akan mengalami kebangkrutan. Untuk kemandekan pertumbuhan ekonomi, semakin buruk pertumbuhan ekonominya, maka negara juga memiliki potensi yang tinggi untuk mengalami krisis. Jatuhnya bisnis, permintaan barang yang rendah semakin menurun di tengah terjadinya krisis ekonomi akan mengganggu keberlangsungan bisnis. Bisnis tidak dapat beroperasi pada skala ekonomis, bahkan dapat mengakibatkan produksi berhenti. Melonjaknya tingkat pengangguran. Dari beberapa uraian di atas, otomatis akan berpengaruh dengan melonjaknya angka pengangguran. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang gulung tikar, tidak memenuhi permintaan atau permintaan yang menurun, itu bisa saja para karyawannya di PHK. Otomatis pengangguran semakin banyak. Menurunnya pendapatan masyarakat, dampak yang kemungkinan besar dialami oleh masyarakat karena krisis ekonomi adalah menurunnya pendapatan. Hal ini dapat juga terjadi dengan melonjaknya tingkat pengangguran, yang berarti semakin berkurangnya pemasukan rumah tangga bagi orang yang masih bekerja. Potensi menurunnya besar penghasilan juga tinggi akibat efisiensi dan rasionalisasi biaya operasi bisnis. Meningkatnya krisis sosial. Krisis ekonomi bisa membuat kemiskinan meningkat seiring dengan jatuhnya pendapatan masyarakat. Bila terus berlanjut, potensi krisis sosial di tengah masyarakat ikut meningkat. Kondisi lingkungan yang kurang kondusif serta keamanan, hal tersebut dapat terjadi karena maraknya pencuri dan tingginya kasus-kasus kejahatan lain. Tidak terpenuhnya belanja negara. Dampak lain dari krisis ekonomi adalah pemerintah akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Alhasil, pembangunan negara akan ikut terlambat. Hal tersebut bahkan bisa memberi dampak yang lebih luas lainnya bagi masyarakat. Ya, terakhir tentang krisis ekonomi di tahun 2020 adalah kita masih ingat ya tentang pandemi. Sekarang ini kita mulai bangkit, tapi tentunya perekonomian di Indonesia belum bisa dikatakan pulih seperti dulu lagi. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.